Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Komar, permisi, kami mau mengadakan wawancara terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Mohon izin untuk wawancara Bapak. Iya, kami sangat mengizinkan dan mensupport kepada Bu Fauzia selaku calon guru penggerak. Silakan. Terima kasih. Kita mulai Bapak. Iya. Jadi, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika yang jelas, kami selaku kepala sekolah kami akan mencari sumber data dulu. Kita identifikasi data tersebut apa benar mungkin di antara tenaga pendidik atau mungkin dari siswa. Kita tidak langsung memberi keputusan kami, tetapi kami akan menggali data terlebih dahulu. Mengumpulkan data Pak ya? Ya, Lebih objektif. ya benar. Keren. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan? Untuk memberi keputusan yang jelas, saya selaku kepala sekolah itu tidak semena-mena langsung saya putuskan sendiri. Yang jelas akan kami musyawarahkan bersama dengan tim guru di sekolah mungkin. Kemudian kami akan melaksanakan putusan itu apabila sudah menjadi kesepakatan dan hasil musyawarah yang terbaik dari dewan anggota guru di sekolah tersebut. Ya kan, dengan saya selaku kepala sekolah tidak langsung memberi keputusan begitu saja, tapi kami akan musyawarah bersama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dan ini yang sampaikan tadi ya, yang jelas kami akan menggali data benar apa enggak kasus tersebut ya. Apabila benar, kami pun tidak langsung percaya begitu saja, kami akan mencari sumber data. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mungkin apabila ada mungkin salah satu guru atau ibu yang tenaga pendidikan yang mengalami masalah, kemudian saya selaku kepala sekolah akan memanggil guru tersebut, berkaitan dengan guru. Kemudian tidak langsung begitu saja memutuskan, tapi kalau memang kasusnya itu berat, kami akan memberikan pembinaan itu terlebih dahulu, pembinaan, dan nanti ulang lagi apa enggak. Kami akan mendata, kemudian kami catat di memang kasus moral itu bagaimana, kami akan mencatat di buku kasus khusus untuk guru tersebut. Setelah itu ada perubahan dan ada perubahan tingkah laku pada guru tersebut. Kok ternyata apabila masih tetap, nah kami mungkin akan membuat istilahnya surat peringatan atau SP1 gitu pertama itu. Bertahap Pak ya? Ya, gas bertahap, tidak langsung kami langsung memutuskan begitu saja ya, bertahap. Nah, apabila ternyata di tahapan itu ada perubahan yang signifikan, nah berarti ya, pembinaan kami nanti telah berhasil. Oh iya, itu berarti tidak langsung katakanlah ada masalah hari itu diputuskan dulu. Oh, ada tahapnya. Tidak saklek juga ya, ada pembinaan juga ya Pak ya. Karena kadang manusia itu bisa berubah juga. Nah, betul. Iya.
keren-keren. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas itu tadi, dengan yang paling efektif dengan cara pembinaan tadi. Apabila di dalam pembinaan ternyata pihak sekolah, misalnya kepala sekolah ini kok ternyata tidak berhasil, kemudian kasus itu misalnya besar, yang jelas kami akan kerjasama dengan pihak dinas yang mempunyai wewenang lebih tinggi. Semua kebijakan kepada guru itu kita kepala sekolah tidak bisa memberikan misalnya sanksi atau mungkin apa yang lebih keras, misalnya memberikan skors bagi guru. Nah, ini bukan hak dari kepala sekolah. Ternyata apabila kasus tadi belum selesai, nah jelas kami selaku kepala sekolah, selain juga kita mengusahakan dengan teman-teman guru yang lain, yang juga akan kerjasama dengan dinas untuk kewenangan keputusan. Apabila memang itu kasusnya berat, ya kami akan melaporkan atau memberikan laporan kepada pihak dinas pendidikan. Karena di bawah naungan dinas. Jadi kita tidak langsung memberikan, misalnya itu berat. Kalau hanya biasa-biasa saja, misalnya misalnya pelanggaran ringan misalnya, atau mungkin berkaitan dengan kedisiplinan di sekolah, itu bisa hanya cukup dengan pihak sekolah. Tapi kok misalnya pelanggarannya memang pelanggaran etika, itu akan kerjasama. Iya, karena terkait jabatan juga. Ya, betul. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau tantangan itu memang di setiap sekolah itu pasti ada saja untuk masalah itu. Nah, semakin dengan adanya masalah itu akan membuat kita atau membuat kepala sekolah lebih punya pengalaman lagi bagaimana cara menangani kasus ini, bagaimana untuk memberikan keputusan. Nah, tetapi sebalik itu misalnya, wah sekolahnya adem ayem misalnya ya, tidak ada kasus apa-apa. Biasanya jarang. Setiap sekolah pasti punya latar belakang masing-masing. Nah, walaupun kasusnya ada yang besar, ada yang biasa, tapi dengan kalau dengan kasus yang besar itu merupakan tantangan yang luar biasa. Dengan begitu kita punya pengalaman bagaimana menangani kasus tersebut. Ada langkah-langkah yang harus kami lakukan. Jelas kalau kasusnya mohon maaf ya, misalnya ada kasus dan semoga saja tidak terjadi di sekolah kita, misalnya ada kasus selingkuhan itu yang lagi marah misalnya ya. Nah, jelas itu pasti kami akan mencari data terlebih dahulu, tidak langsung benar atau enggak. Nah itu, tapi kasus itu pasti nanti tadi untuk kita menggali kebenaran. Kalau yang benar dan memang itu benar-benar terjadi di sekolah kita, ya, jelas kalau memang kita sudah punya data, kami akan melaporkan tetap ke pihak dinas. Terima kasih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk setiap menyelesaikan masalah, misalnya pada waktu timbul ada indikasi, oh ini sudah masuk masalah besar gitu ya. Yang jelas kami akan membuatkan
istilahnya rencana harus apa saja yang kami lakukan. Yang jelas membuatkan kita buatkan buku kasus itu pun hanya saya sendiri yang tahu dan yang tidak yang bersangkutan. Untuk teman-teman guru yang lain itu yang misalnya kasusnya itu memang pribadi ya, jelas itu kami, saya selalu kepala sekolah dan yang bersangkutan kan merencanakan situ, kemudian kita ada misalnya panggilan pertama, kemudian ada panggilan kedua. Kalau ternyata memang selesai kasusnya, ya sudah dianggap cukup, ya sudah kita selesaikan cukup dengan kepala sekolah saja. Kalau ternyata memang perlu kerjasama dengan pihak luar, misalnya ada pengawas pun dia juga kita istilahnya laporan, karena beliau adalah atasan kita. Itu kita tetap membuatkan jadwal sesuai dengan kebutuhan dari misalnya ada kasus yang memang besar. Kalau kasusnya hanya biasa saja ya cukup, tidak terlalu memerlukan jadwal. Sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kebutuhan yang jelas. Oh, berarti Bapak ada buku khusus untuk menangani hal-hal seperti ini? Iya, ada buku khusus untuk menangani bagi guru atau mungkin tenaga pendidik atau mungkin yang lain. Itu ya untuk peningkatan ya, untuk peningkatan kinerja, untuk peningkatan kedisiplinan. Bukan pribadi ya, bukan pribadi. Misalnya sekolah tidak sendiri dengan tenaga pendidik tersebut, tidak, itu demi kebaikan bersama. Jelas di sekolah itu ya sedikit banyak pasti ada. Iya. Pasti ada untuk kasus-kasus tertentu, tapi ya alhamdulillah tidak sampai kasus itu sampai ke pidana. Ya alhamdulillah selama ini selama saya jadi kepala sekolah itu tidak ada kasus yang sungguh luar biasa sampai dipidanakan, tidak sampai begitu. Misalnya sampai ada yang sebesar begitu, adalah kami akan tetap bekerja sama dengan pihak hukum. Misalnya besar, kasusnya besar. Tapi selama hanya ya kinerja itu kan bisa kita ajak umuman bersama dengan baik-baik. Betul, kekeluargaan gitu. Iya, betul. Iya, ya sih penting Pak untuk catatan. Kadang kan kita juga lupa Pak ya, Pak di catatan ada sejarahnya dulu. Nah, dulu pernah gitu kok terulang lagi gitu. Iya. Ya itu penting sekali. Itu bisa jadi buku Pak nantinya itu Pak. Oh iya, misalnya sampai dari mulai awal selesaikan masalah. Dan itu bisa untuk pelajaran kami gitu kan. Kalau ada kasus ini penjelasannya Pak Komar gini nih, itu pasti bermanfaat buat kami Pak. Iya. Itu Bu Rosia, mungkin saya sangat terima kasih di sekolah SDN Sari 2 ini ada sosok Bu Rosia yang semangatnya luar biasa sebagai calon guru penggerak yang jelas tidak berimbas kepada hanya mau tidak buat, yang jelas kami tunggu imbasnya itu untuk guru semuanya, untuk anak-anak yang jelas bukan hanya untuk pengembangan diri sendiri tidak, tapi untuk bagaimana mengembangkan di sekolah ini. Mohon dukungannya. Iya. Mas saya ada dua Bapak. Ada lagi. Iya. Banyak sekali pertanyaan. Ini Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas untuk pengambilan keputusan kami tidak, tadi sudah saya sampaikan ya, saya tidak langsung memberikan keputusan sendiri. Apabila di sekolah kami akan tetap melibatkan pihak teman-teman guru. Misalnya yang jelas di sekolah itu pasti ada guru-guru yang senior, dan itu akan kami ajak untuk berbicara
Oh benar. Kita selidiki dulu. Oh benar, misalnya ini guru ini memang begini. Sehingga saya tidak langsung dari saya, tapi dari teman-teman. Setelah itu kalau memang betul ya langsung kami akan tidak lanjut untuk berikutnya. Jelas kami akan bekerja sama dengan pihak dengan teman-teman. Saya tidak egois, harus keputusan dari kepala sekolah saja tidak. Jadi dari banyak sudut pandang Pak ya, yaitu bisa menambah objektivitas juga. Iya. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Setiap ada masalah atau mungkin ada kasus, itu dibalik masalah itu atau dibalik kasus itu pasti ada hikmah yang luar biasa, ada hikmah yang bisa kita petik untuk kebaikan ke depan. Kita lebih hati-hati, kita tidak langsung percaya begitu saja. Ya kadang kan memang banyak ya akhirnya apa langsung misalnya ada aduan, misalnya ada aduan masyarakat atau mungkin ada aduan teman-teman, kita itu tidak langsung percaya, pasti kita gali dulu. Nah, setiap ada masalah atau mungkin pelanggaran terutama etika misalnya, di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Itu merupakan menjadi pengalaman mungkin untuk peningkatan apa ya, kata bagi sekolah ya, peningkatan untuk lebih baik lagi ke depan, semakin pendewasaan lah istilahnya, untuk apabila ya bukan kita kepengen banyak masalahnya ya Pak, banyak bukan dari itu, bukan dari itu, tapi dari masalah itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Kita ya tetap kita berdoa sama saja di SDN, terutama SDN saya. Tidak masalah yang sangat berat. Kalau yang masalah sehari-hari dengan siswa atau mungkin dengan wali murid, itu insya Allah bisa kita selesaikan. Nah jelas apabila hanya masalah-masalah kecil, masalah-masalah dengan wali murid atau mungkin dengan siswa, pasti kita akan selesaikan cukup di sekolah, tidak sampai membawa keluar, karena sekarang media sosial sangat luar biasa, sehingga kita dengan orang tua juga selalu dengan siswa selalu hati-hati. Sekarang ini sangat berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Sekarang ada masalah kecil saja langsung masuk media sosial. Nah, oleh karena itu kita dengan orang tua, dengan siswa selalu ya jelas tidak rugi kalau kita berbuat baik dengan siapapun, walaupun dengan siswa pun kita tetap berbuat sebaik mungkin, dengan seramah mungkin, melayani dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang saya sampaikan di Polsia. Jangan masih muda, masih punya tekad yang luar biasa, masih punya cita-cita yang luhur untuk yang jelas untuk dunia pendidikan. Oleh karena itu gali atau cari sebanyak-banyaknya pengalaman sebenarnya, mumpung masih apa istilahnya ya, jiwanya masih semangat dulu ya gitu. Tapi suatu saat ya pasti kalau sudah masa-masa pas itu agak asal grafik itu kan pasti dari bawah dulu semakin naik, ada puncak tertentu. Itu semoga saja terus puncak ya. Tidak langsung turun sampai gitu. Enggak, tapi kenyataan memang setelah puncak itu saja mulai agak lari gitu. Masa-masa itu. Nah, sekarang mumpung masih masa-masa masih menuju puncak ya, itu harus tetap semangat, tapi ya tetap kita sebagai insan pendidik yang bijak, istilahnya tidak terlalu sombong, kita itu yang perlu kita terutama itu jelas pasti ada hikmah
kalau di balik setiap masalah ada hikmah di balik itu. Ya kita tidak tahu ya, semua itu katanya semakin pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Ya memang begitu. Ya, oleh karena itu tidak usah khawatir, Gusti Allah sudah menyiapkan, tidak mungkin memberi beban kepada seseorang yang tidak kuat mengusulnya. Oleh karena itu ya tetap tetap yakin semua yang memberikan, misalnya ada masalah memberikan itu pasti datang dari semua masalah. Ya saya bingung. Mungkin itu saja. Mungkin jawaban saya banyak yang kurang pas. Luar biasa Bapak, saya banyak mendapatkan pelajaran dari wawancara hari ini. Keren-keren. Terima kasih banyak berbagi dengan kami. Ya, terima kasih, semoga pandangan juga semakin sukses, semakin akhirnya semakin semakin meningkat. Karena sudah beberapa saat di sini sudah merasakan itu sangat baik, luar biasa dengan anak-anak. Beberapa hari, beberapa waktu ini sudah menoreh beberapa kejuaraan. Ini luar biasa, luar biasa. Ya, setiap hari Senin kita pertaburan kejuaraan itu pasti punya semangat dari Fauziah juga. Karena itu kita jelas tidak menolak apabila ada masalah. Masalah itu datang tidak tahu ya. Ini apa masalahnya? Bisa apa yang tidak begitu. Tapi setiap ada masalah harus tetap cepat kita segera menangani masalah itu. Daripada nanti tertumpuk dan ada lagi. Lebih baik ya secepatnya segera selesai. Begitu mungkin ya. Iya. Matur nuwun sangat Pak Komar. Sama-sama. Semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fauziah Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Ibu Anita, Kepala SDN Mulyo Rejo 1. Nah, di wawancara kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu Anita telah bersedia kami wawancarai. Ya. Oke, Selamat datang Bu Fauziah di SDN Mulyo Rejo 1 ini. Kebetulan sekolah kami cukup jauh ya. Tadi Bu Fauziah jauh juga ke sini. Ya, lumayan ya. Iya, terima kasih. Oke, kita mulai Bu. Ya, siap. Ibu sebagai pemimpin, pastinya selama ini Ibu pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Itu yang Ibu alami seperti apa, Bu? Iya, terima kasih Bu Fauziah. Saya mencoba menjawab ya, semoga sesuai dengan harapan Bu Fauziah. Memang di dalam komunitas sekolah ya, yang tidak terlalu besar juga, tapi menurut saya cukup ya, karena jumlah siswa di sini lebih dari 200 dan ada beberapa guru juga. Pasti dalam sebuah lingkup itu ada permasalahan. Tidak mungkin tidak ada sekolah yang tidak memiliki permasalahan. Tapi kita juga sebagai kepala sekolah juga berusaha mencari solusi jalan keluar supaya permasalahan ini tidak makin melebar. Nah, terkait dengan permasalahan yang Bu Fauziah sebutkan, itu biasanya yang pernah saya alami terjadi yaitu adanya tindakan misalnya seperti senioritas ya. Jadi kan ada guru yang muda, guru yang senior ini. Nah, seharusnya di dalam sebuah komunitas tidak ada yang istilahnya seperti itu. Kita sama-sama memiliki tugas yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, itu permasalahan yang pernah saya hadapi dan saya harus menyelesaikan permasalahan itu karena di sisi lain menurut ini benar, menurut ini benar, dan memang itu pada kenyataannya benar, tapi tetap harus ada yang menjembatani agar dua sisi ini bisa menjadi satu itu.
Iya keren. Iya Bu, Nggih. memang senioritas itu pasti ada Iya, ya Bu ya. dan itu terkait dengan moral ya. Iya, Iya, betul. kadang kalau dibiarkan akan menjadi sebuah kekecewaan yang panjang sekali itu. Betul. Nggih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, nggih. Terkait dengan kasus yang saya ceritakan di atas tadi, saya selaku kepala sekolah kan tidak bisa berdiam diri ya, Betul. karena itu akan mengganggu kenyamanan, kemudian kondisi sekolah tidak kondusif, apalagi sekolah itu kan sudah menjadi rumah kedua. Jadi kita adalah menjadi sebuah keluarga. Jadi permasalahan yang terjadi tadi harus segera untuk diselesaikan. Saya mengajak berbicara, berinteraksi, karena komunikasi atau interaksi tadi adalah salah satu cara saya untuk mendapatkan informasi apa yang mereka alami, karena menurut salah satu pihak ini dia sudah merasa benar, di sisi pihak yang lain juga merasa benar, dan ternyata dari hasil diskusi ini mereka bisa menceritakan apa sebenarnya permasalahannya itu tadi. Kemudian saya juga mengumpulkan fakta. Fakta yang saya kumpulkan itu tidak hanya sebatas saya mengumpulkan fakta dari guru-guru lain, tapi saya sendiri juga harus mengetahui secara langsung. Itu saya lihat, saya rasakan, atau saya berbicara langsung dengan itu. Bahkan tidak jarang juga saya juga ini anak-anak saya ajak ngobrol bagaimana kondisi gurunya, itu malah anak-anak itu saya dapatkan info yang lebih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk menggali informasi supaya saya tidak terbatas hanya di satu informasi saja dari orang itu sendiri itu. Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah ini, saya membuat sebuah buku. Jadi sebuah buku, tapi buku itu khusus untuk saya sendiri. Bukunya ada di situ, ada warnanya hijau, itu memang buku catatan untuk saya sendiri. Saya catatan di situ tentang sebuah kejadian, permasalahan, dan saya cara menyelesaikannya. Jadi ketika ini terjadi lagi, saya bisa menyampaikan kembali ke guru tersebut bahwa ini loh dulu sudah selesai itu. Nah, dari buku catatan ini akan juga menjadi salah satu kunci saya untuk mengambil keputusan itu. Yang berikutnya saya juga tidak mengabaikan dari teman-teman ya, teman-teman di setiap sekolah itu pasti ada salah satu guru yang mungkin dianggap bijak, yang selama ini selalu punya pikiran positif, kekuatan positif. Nah, itu bagian dari kepala sekolah yang biasanya untuk diajak sharing ya. Tapi untuk saya pribadi, sharingnya saya tidak tertutup Ibu, tapi kita ngobrolnya ini santai. Jadi tidak nampak bahwa saya itu sedang mencari solusi gitu. Jadi kayak detektif itu ya, sambil piket, sambil membersihkan taman atau apa, saya berusaha menggali mencari informasi dari guru yang memiliki ini pemikiran positif, tidak memihak salah satu itu. Jadi beberapa cara harus saya lakukan itu sebelum mengambil keputusan. Keren sekali ya, dimulai dari memperbanyak saksi, bukti, dan ini melibatkan seluruh komponen sekolah, guru, siswa, seperti itu. Juga pendekatan ke gurunya keren sekali Ibu. Kenapa saya libatkan banyak? Karena mereka juga akan merasakan dampaknya. Iya, betul. Keputusan yang akan saya ambil ini juga akan berdampak kepada lingkungan sekolah, kepada guru-guru, kepada anak-anak, kepada kegiatan sekolah. Jadi ya itu tadi, kita perlu mempertimbangkan ke sana, jangan sampai keputusan yang kita ambil ini malah jadi blunder ya, artinya tidak tepat itu. Betul, karena kan harus objektif juga ya Bu ya. Tadi juga mencatat, itu tidak banyak orang yang mencatat kasus per kasus, ini juga luar biasa Bu. Mungkin nanti bisa jadi diary kepala sekolah gitu kan, bisa ya, jadi buku gitu bisa juga itu Bu. Oke, jadi untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi tuh. Pertama tadi bukunya boleh saya ambilkan? Oh iya, boleh, monggo, senang sekali Bu. Ini Ibu Fauzia bukunya ya. Jadi ini buku ini yang mengetahui hanya saya.
Jadi kejadiannya saya tulis secara Sekarang detail. saya mengetahui nggak apa-apa ini, Bu? Boleh, Oke. boleh. Ini waktu ada permasalahan antara wali murid. Nah, mungkin secara kronologisnya sudah ada di sini. Saya menyelesaikan tanggalnya berapa. Ini guru yang saya ajak untuk, kebetulan guru ini di kelasnya kejadiannya, jadi iya saya suruh tanda tangan, kemudian langkah berikutnya apa. Ini kan saya tidak melakukannya serta-merta. Betul. Ini keputusan yang saya ambil setelah hari keberapa, ini pun melalui proses ini. Ada wawancara bersama anak-anak juga saya lakukan di sini. Ini ada nama anak-anaknya. Ini. Keren. Nah, ini mereka yang terlibat saya wawancarai dan hasilnya, Bu, luar biasa. Anak-anak sekarang menjadi lebih akrab, saling menjaga. Itu dan mendapat perhatian tadi. Jadi ketika mereka ini merasa punya tanggung jawab, sudah berjanji kepada saya. Ini kan mereka sudah bersedia untuk memperbaiki kesalahannya dan lebih banyak sharing dengan anak-anak, jadi tidak memojokkan anak-anak. Kebetulan pada saat ini juga kejadiannya anak-anak yang melibatkan orang tua dan untuk guru juga ada, juga saya catat di sini sehingga ketika ini nanti terjadi saya bisa menunjukkan bahwa mungkin salah satunya ke pengawas ya, saya sudah berusaha menyelesaikan permasalahan dan ini sebagai bukti, dan ini buku ini hanya saya yang tahu. Ya, berarti ini berpihak pada murid juga ya, Bu, ya, berpihak pada murid dan membuat mereka bertanggung jawab. Ya, apalagi dengan menulis itu kan lebih mengikat karena kalau ingatan kadang hilang gitu kan, Bu, ya. Ini pun menulisnya juga atas kesadaran mereka sendiri, bahasanya juga dipakai bahasa mereka sendiri, dan pada saat itu mereka lebih enjoy karena saya ngajaknya ngobrol bukan memojokkan. Betul. Ya, keren. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menurut saya selama ini efektif dalam pengambilan kasus-kasus itu tadi, yaitu tadi komunikasi. Komunikasi dan interaksi yang secara intens itu sangat dibutuhkan. Kalau menjadi kepala sekolah hanya berdiam diri di kantor, sibuk dengan administrasi, tidak tahu dunia luar di sekitar kita ini, maka kita tidak akan mendapatkan informasi. Akhirnya informasi yang kita dapatkan masuk hanya permasalahan-permasalahan saja. Tapi ketika kita sebagai kepala sekolah, kita mengetahui situasi di luar, entah itu siswanya, penjaga sekolahnya, gurunya, kondisi sarana prasarana, itu lebih mudah saya untuk mengambil keputusan karena saya berada di lapangan, saya mengetahui secara langsung. Terjun langsung. Daripada saya mendengar, Bu, ada kasus ini. Nah, itu saya butuh waktu, tapi ketika saya terjun langsung, saya setidaknya sudah ada informasi yang bisa saya jadikan dasar untuk itu. Salah satunya. Luar biasa, ya Bu, ya sebagai pemimpin harus terjun ke bawah. Iya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini kan yang masih sering saya lakukan yang paling banyak adalah komunikasi dan interaksi. Tantangan yang saya hadapi adalah kurangnya keterbukaan. Ya, kurangnya keterbukaan, entah itu dari yang memiliki masalah, itu guru atau siswa itu. Selain itu juga waktu, karena apalagi pada saat ini jam-jam guru kan terbatas ya di setiap sekolah, sehingga guru itu sibuk dengan kegiatannya di dalam kelas. Saya harus bisa mencari waktu luang, itu pun ya harus disesuaikan dengan kondisi guru tersebut. Nah, waktu ini yang kadang-kadang saya kesulitan ya, menjadi tantangan saya, sehingga saya bisa memanage kapan saya bisa berkomunikasi lebih intens untuk mengambil sebuah keputusan itu tadi. Dan biasanya saya mengambilnya setelah jam pulang sekolah. Itu pun dalam posisi beliau-beliau ini sudah menyelesaikan tugas, entah itu sudah makan, sudah sholat, atau sudah mengerjakan administrasi yang lain. Jadi ngobrol itu juga lebih enak. Jadi butuh ini keterbukaan dan waktu, karena komunikasi yang saya lakukan tidak hanya 10 menit 2 menit, tapi saya butuh waktu untuk menggali lagi.
Berarti Bu mendatangi di ruang guru mengobrol begitu, tidak memanggil ke sini gitu? Ya, itu tergantung. Kalau itu memang bersifat pribadi, saya memanggil ke sini. Itu pun atas kesediaan guru. Misalnya kalau saya mau ngobrol, di mana Bu? Di ruang Bu Anita. Oh ya silahkan. Atau di kelas saya juga siap. Atau di musola, di mana mereka itu merasa nyaman. Itu saja. Luar biasa. Tidak semua kepala sekolah bisa melakukan ini, saya pikir. Oke, untuk berikutnya Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti bagaimana gitu, Bu? Iya, saya tidak memiliki jadwal Ibu karena tidak setiap saat ada permasalahan ya. Tapi ketika saya anggap bahwa masalah itu urgent, maka saya harus betul-betul meluangkan waktu saya agar permasalahan ini cepat selesai. Misalnya permasalahan yang pernah terjadi ini karena melibatkan orang tua, maka saya harus turun langsung menemui orang tua dan pada saat itu, ini kenyataannya ya Bu ya, saya harus ada kegiatan, untungnya kegiatan itu tidak urgent, maka saya harus meninggalkan kegiatan tersebut karena saya menyesuaikan dengan jadwal wali murid ini. Itu jadi tidak ada jadwal tertentu, tapi ada skala prioritas ya, betul. Mana yang harus saya selesaikan, dan seandainya kegiatan lain itu tidak ada, maka saya mendahulukan yang urgent ini tadi itu. Jadi tidak ada waktu khusus ya. Tapi kayaknya juga sering ya Bu ya? Iya sering. Kalau untuk kebersamaan dengan guru-guru untuk mengetahui kondisi ya sesering mungkin saya lakukan komunikasi, entah itu sambil bekerja, sambil makan, atau ketika ngajar di halaman, itu saya juga mengamati kondisinya anak-anak. Bahkan saya kadang lihat ekspresinya anak-anak juga ketika melihat gurunya itu. Betul. Ketika tidak semangat, nah itu saya nanti buat catatan, kapan-kapan saya ngobrol sama gurunya, Pak waktu ngajar ini kok anak-anak kurang semangat ini nih, akhirnya dijelaskan. Minggu depannya tolong Pak ya ini. Nah itu alhamdulillah selama ini bisa diterima. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa Bu, perhatiannya sangat detail sekali. Oke, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah ini yang mempermudah saya mengambil keputusan itu ada rasa kebersamaan di sekolah saya ini Bu ya. Saya berbicara di sekolah ini, alhamdulillah mereka yang ini banyak guru muda itu bisa mengungkapkan permasalahan, dan saya tidak segan-segan untuk terbuka ketika terjadi miskom. Jadi ketika ada miskonsepsi antara guru dengan guru, saya terbuka. Kemudian antara saya dengan guru, saya juga ngajak sharing. Kita awali kejadian awalnya seperti apa, seperti ini, dan akhirnya memang ketemu benang merahnya. Itu akhirnya kalau seandainya itu kesalahan ada di saya, maka saya juga tidak segan-segan untuk menyampaikan, oh ya ternyata saya kemarin ini kurang tepat. Nah ini itu ada beberapa guru yang saya ajak diskusi. Kesimpulannya yang mempermudah saya itu adalah waktu kebersamaan. Ya. Waktu kebersamaan ketika saya benar-benar berada di sekolah, memang waktu saya itu untuk sekolah. Kalau untuk tugas administrasi yang menumpuk di sana, itu saya masih bisa kerjakan waktu yang lain. Tapi ketika mereka membutuhkan saya, maka saya menyempatkan diri untuk bersama mereka, dan itu yang selama ini menjadi mudah bagi saya untuk mengambil keputusan itu tadi, dan saya tahu kondisi di lapangan. Semuanya ya, semuanya. Kenapa saya katakan semuanya? Karena saya juga setiap hari saya sempatkan berkeliling untuk ngecek ruangan, bahkan sampai di kebun belakang, kamar mandi itu saya jalan-jalan, ngobrol sama Bu Kantin, juga kondisinya seperti apa, kebutuhannya apa itu. Kemudian kalau ada guru kosong pun, ya kadang saya juga bantu ngajar, meskipun tidak semuanya, tapi paling tidak saya bisa menjelaskan ke anak-anak, Bapak Ibu guru tidak bisa masuk karena apa. Kemudian saya berikan tugas selama saya jam luang, ya saya mengajar sampai habis. Tapi kalau seandainya tidak, Bapak Ibu guru di sini alhamdulillah siap membantu. Alhamdulillah. Keren. Wah, saya belajar banyak ini Bu.
Oke, Ibu, pertanyaan terakhir, Ibu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, dari rangkaian peristiwa yang saya alami selama saya ini membersamai Bapak Ibu guru di sini, yaitu bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa terburu-buru. Banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi kita juga harus memikirkan ini dampak dari pengambilan keputusan kita itu bagaimana kepada anak-anak, kepada kondisi ini lingkungan guru, kepada lingkungan sekolah, bahkan bisa juga ini lingkungan di luar sekolah kita yaitu wali murid. Itu harus kita pikirkan dampaknya. Jadi tidak bisa serta-merta hari ini ada kejadian, hari ini mengambil keputusan. Kita perlu menganalisa semua yang terjadi, mengumpulkan fakta dan data, bila perlu ada diskusi kita diskusikan. Kemudian bila harus mengambil kebijakan yang terkait dengan dinas, maka kita pun juga harus datang ke dinas untuk mendapatkan petunjuk dan arahan itu supaya hasil yang kita ambil itu benar-benar tepat dan efektif sekolah. Luar biasa. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Anita. Hari ini saya sebagai guru yang masih baru Bu ya, masih junior ini banyak belajar dari Ibu. Semoga bisa meneladani tadi bagaimana Ibu mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama belajar ya, belajar dari lingkungan karena lingkungan ini juga guru buat kita. Jenengan juga guru buat saya, anak-anak juga guru buat saya. Merendah untuk melangit ya. Sama-sama belajar. Sukses ya untuk Bu Fauzia. Terima kasih Bu. Iya. Monggo saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, semangat. Ya.